Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sabda Rasulullah tentang Indonesia. Pernahkah Anda mendengar tentang hadis yang cukup populer yang berbunyi "Utlubul ilmi walau bisin", di mana hadis ini sering kali diterjemahkan oleh masyarakat umum sebagai tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya, apakah benar kata sin yang dimaksud dalam hadis tersebut merujuk ke Cina? Mungkin penjelasan kami berikut ini akan membuat Anda berpikir dua kali dan mempertimbangkan kembali terjemahan kata sin sebagai negeri Cina. Pertimbangan pertama, orang yang menamakan negeri Cina dengan sin adalah Abul Qasim Al-Rojaji. Beliau menamakan negeri Cina dengan sin karena orang yang pertama kali menemukan dataran Cina dan kemudian menetap di sana adalah Sin bin Bakbar bin Kamat. Kemudian pertimbangan kedua, justru kita akan terperangah ketika kitab pusaka negeri Cina yang berada di dataran tinggi Tibet menyebutkan sebagai berikut: istana para dewa yang dijaga harimau, gajah, naga, phoenix atau merak, dan badak adalah Jawa, tempat segala kemuliaan dan ilmu pengetahuan, yang gunung, sungai, dan lautnya memuntahkan emas dan permata. Dengan dua pertimbangan di atas, maka masihlah kita mengatakan bahwa sin yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah negeri Cina. Kata Cina digunakan untuk menyebut negara Shin, di mana pada era reunifikasi Cina, negara Shin menyatukan seluruh Cina dataran dalam satu aturan, satu ukuran, satu negara, satu bahasa, dan satu tulisan, yaitu aturan Shin, ukuran Shin, negara Shin, bahasa Shin, dan tulisan Shin. Nah, oleh orang Arab, yakni tepatnya oleh Abul Qasim Al-Rojaji, negara Shin disebut sebagai Sin karena nama Sin diambil dari orang yang pertama kali menemukan dan menetap di negara Shin, yakni Sin bin Bakbar bin Kamat. Nah, kata Sin ini lalu diprafasekan menjadi Sino, dan kemudian nama Sino ini dibawa ke Eropa dan diserap dalam dialek Jermanik menjadi Shine, dan kemudian oleh orang Inggris menjadi dibaca Cina. Nah, inilah alasan orang Cina tidak mau disebut Cina, karena artinya adalah orang yang sakit. Tapi mereka tidak akan keberatan jika dipanggil China atau Chinese, yang maknanya merujuk pada negara Shin. Kemudian bedakan pula antara kata Shin yang merujuk kepada nama tempat dengan kata Shin yang merujuk kepada nama bangsa. Sebagai nama bangsa, kata Shin merujuk kepada keturunan dari Shin bin Mahmud bin Yafits bin Nuh yang menurunkan rumpun bangsa Mongolia yang mencakup negara bangsa Cina, Korea, dan Jepang. Sedangkan kata Shin yang diwariskan dalam hadis Rasulullah SAW, redaksi hadisnya menggunakan kalimat Beshin yang maknanya lebih merujuk ke nama sebuah tempat, bukan nama sebuah bangsa. Karena dalam kaidah tata bahasa Arab, yakni kaidah nahwu wal syarf wal balagha, orang Arab tidak menggunakan kata fi untuk merujuk sebuah tempat, melainkan menggunakan kata bi. Sebagai contoh, dapat melihat Quran surat Ali Imran ayat 96, di mana kata baka dalam ayat tersebut menggunakan redaksi kata bibaka yang maknanya merujuk ke nama sebuah tempat bernama Baka. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis yang berbunyi utlubul ilmi walau bisin seharusnya lebih tepat jika dimaknai sebagai tuntutlah ilmu meskipun harus sampai ke negeri Sin di Pulau Jawa. Dan tingginya peradaban di Pulau Jawa terekam dalam catatan Father Odoric, orang Eropa pertama yang mengunjungi Pulau Jawa. Ketika bertamu ke Istana Majapahit pada tahun 1322 Masehi sebagai berikut. Terdapat sebuah pulau besar, Jawa namanya. Raja pulau ini memiliki sebuah istana yang sangat mengagumkan. Karena sangat besar, undak-undaknya pun besar, luas, dan tinggi.
dan anak-anak tangganya diselang-seling emas dan perak. Demikian pula trotoar istana memiliki 1 ubin emas dan 1 perak. Dan di dindingnya ada berlapis emas. Di luarnya terukir kesatria-kesatria emas dengan kepala yang dikelilingi lingkaran-lingkaran emas, seperti yang terdapat di kepala orang-orang kudus. Dan seluruh lingkaran-lingkaran ini dibaluri permata. Selain itu, langit-langit istana terbuat dari emas murni. Dan singkatnya, tempat ini lebih kaya dan lebih mewah daripada tempat manapun di dunia saat ini. Pada kisaran abad ke-8, dunia sedang melalui salah satu masa kelamnya. Di benua Eropa, pada saat itu sedang mengalami era Dark Age, masa kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan sifat ekspansif, disertai militernya yang terkenal tangguh, sedang mengalami turbulensi diakibatkan oleh korupnya pemerintahan dan tersandra oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi lainnya yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing, menghancurkan satu sama lain demi dapat diakui eksistensinya. Sedangkan di benua hitam Afrika dan Jazirah Arab pada masa itu masih keterbelakang dengan suku-suku nomadennya yang berpindah-pindah tempat mengikuti hembusan angin. Jauh di sudut selatan bumi, yaitu benua Australia, dihuni oleh suku asli aborigin yang berbudaya primitif. Di Asia kita langsung saja ke Cina. Tidak perlu disangsikan lagi bagaimana pada tempo itu sedang berkecamuk perang saudara besar-besaran di antara 5 dinasti, yaitu Sui, Chen, Jian, Jin, dan Tang, yang telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya. Jadi, adakah sekiranya yang patut dijadikan contoh suri tauladan di antara di atas? Hadis utlubul ilmi walau bisin, atau tuntutlah ilmu ke negeri Sin. Sin dalam bahasa Sanskerta kuno memiliki arti negeri berperadaban maju. Kata di Sin di sini bukanlah Cina, tetapi Hindia Timur atau Nusantara Indonesia. Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kenabian beliau, di mana kondisi di muka bumi ini sedang dikonsumsi oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah atau kebodohan, yang dapat berakhir pada kemunduran, bahkan kehancuran peradaban manusia itu sendiri. Sudah sepatutnya beliau akan mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju dan layak dijadikan uswatun hasanah atau contoh kebaikan. Syahdan adalah sebuah negeri yang memiliki kriteria gemari pahlaw jinawi termaksud, di mana iklim tropis dan bersahabat, dilindungi oleh 2 langit biru nan cerah, yang dihiasi oleh banyak makhluk indah berwarna-warni, berterbangan, dan dilengkapi oleh dataran nan hijau subur, kaya hayati maupun nabati. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jatuh serta mendapatkan berkah dari langit maupun bumi. Dan disitulah negeri Sin Nusantara Indonesia.